Kalian sebaiknya dengarkan baik-baik. Alkitab ini memberitahu kalian bahwa jika ada seseorang yang tidak taat pada firman, maka mereka adalah anak-anak ketidaktaatan. Itu berarti mereka adalah anak-anak murka. Kita punya banyak orang yang tidak mengerti dan ini adalah generasi terburuk yang pernah ada di bumi ini. Kesombongan adalah kurasa racun sehari-hari. Orang-orang begitu sombong, mereka ingin segalanya sesuai keinginan mereka. Ada perempuan yang benar-benar memberontak terhadap Kristus. Mereka ingin segalanya berjalan sesuai keinginan dan tidak mau menerima dengan cara lain. Faktanya, iblis memainkan kartu itu karena ada kesombongan dalam diri mereka. Jadi iblis akan mempermainkan mereka, menunjukkan hal-hal dan membisikkan sesuatu kepada mereka. Dan mereka mengira itu dari Tuhan karena mereka mengalami semacam, entahlah, mimpi dan penglihatan serta mendengar sesuatu. Dan karena itu bersifat spiritual, mereka langsung saja mengatakan itu Yesus. Lalu mereka pergi begitu saja dan iblis membisikkan kepada mereka dengan sebuah suara bahwa mereka dipanggil untuk menjadi pengkhotbah, menempatkan diri di balik mimbar, dan menempatkan diri dalam otoritas. Dan seterusnya. Jadi bahwa intinya mereka mengikuti suara yang berbeda, itu bukan suara Tuhan, itu adalah suara setan. Dan mereka sedang memberontak. Jezebel ini sangat sederhana. Jezebel adalah perempuan yang memberontak. Dan itu sangat mudah dipahami. Ini dia kata pemberontakan di sini dalam kamus. Dan di sini tertulis, ini adalah definisi kedua, tindakan atau proses menolak otoritas, kendali, atau perubahan. Pada definisi pertama, tertulis, tindakan perlawanan secara terbuka atau dengan kekerasan terhadap pemerintah atau penguasa yang sudah ada. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah Tuhan dan aturan-aturannya. Tidak ada yang namanya perempuan pengkhotbah. Jadi jika Anda pernah, izinkan saya mengatakan sesuatu di sini. Pengkhotbah bukan hanya seseorang yang berada di sebuah gedung dan memiliki gelar itu. Tidak, tidak, tidak. Pengkhotbah adalah posisi sebagai juru bicara. Orang yang menjadi pengajar adalah seorang pengkhotbah, bukan. Memang begitulah adanya. Seseorang yang berada dalam posisi berwenang untuk berkhotbah. Itulah maksudnya. Dan perempuan tidak pernah boleh menjadi seperti itu. Inilah yang telah Tuhan tetapkan, inilah yang Tuhan perintahkan. Jadi bagi kalian yang mendengarkan, entah itu di YouTube, berarti kalian ikut ambil bagian dengan mereka, entah itu di Facebook atau media sosial, jika kalian mendengarkan mereka, kalian sedang minum dari sumur yang beracun, yang membuat kalian juga bersalah. Siapapun di antara kalian yang mendengarkan Jezebel, kalian bersalah. Oke, memang begitu. Kalian tidak harus suka, bisa mengadukannya ke Yesus. Tugas saya memberitahu apa yang dikatakannya. Sekarang 1 Korintus bab 14 ayat 34 dan seterusnya. Dengarkan firman Tuhan. Kalian yang tersandung atau sengaja menutupi jejak saat mengucapkan kata itu, bisa merindukanku dengan omong kosong. Dikatakannya, biarlah perempuan-perempuanmu berdiam diri di gereja-gereja. Kamu lihat itu. Biarlah istri-istrimu berdiam diri di gereja-gereja. Sebab kepada mereka tidak diizinkan untuk berbicara, melainkan mereka diperintahkan untuk tunduk, seperti juga yang dikatakan oleh hukum. Apakah ini untuk setiap perempuan? Tidak. Ini untuk perempuan yang punya suami. Jika ingin belajar, biarlah mereka bertanya pada suami di rumah, sebab memalukan bagi perempuan berbicara di gereja. Apakah firman Tuhan keluar dari kamu atau hanya datang kepadamu? Dengar siapapun, siapa yang membaca Alkitab ini? Sebaiknya baca, cari, dan mintalah pengertian dari Tuhan dalam konteks dan kejelasan. Jika kamu tidak memiliki suami yang milik Tuhan, kamu boleh bertanya. Itu bukan masalah di sini. Masalahnya adalah perempuan berbicara dalam posisi yang seharusnya tidak mereka tempati. Jika kamu memiliki suami yang milik Tuhan, urutan yang benar untuk itu menurut Tuhan, bukan menurut ideologi dan pendapat generasi abad ke-21mu, cara-cara sombong dan angkuhmu adalah seperti ini. Perempuan harus sepenuhnya tunduk di bawah suami, seperti kepada Tuhan Yesus, ia harus menundukkan diri kepada suaminya, suami adalah kepala rumah tangga. Itu tidak ada hubungannya dengan pajakmu, itu tidak ada hubungannya dengan penghasilanmu, itu berkaitan dengan setiap aturan yang ada. Dialah penguasa rumah tangga itu. Perempuan harus mendatangi suaminya dengan penuh kerendahan hati dan ketaatan. Dan that's why the liberty rumah tangga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu sebagai kepala dan perwakilan rumah tangga dalam penerapan ini. Seperti yang dibicarakan di sini pada ayat 34. Lihat ayat 37. Dikatakan, baiklah, biar saya kembali dulu.
Dikatakan sebab adalah aib bagi perempuan untuk berbicara di gereja. Apakah firman Tuhan keluar dari kamu atau hanya datang kepadamu saja? Jadi ini memberitahumu sebaiknya kamu rendah hati dan mengerti. Jika ada orang yang menganggap dirinya nabi atau rohani, maka biarlah ia mengakui bahwa hal-hal yang kutuliskan kepadamu ini adalah perintah-perintah Tuhan. Tetapi jika ada orang yang bodoh, biarkanlah ia tetap bodoh. Teman-teman, ini tidak akan berhasil. Ketika penghakiman datang, penghakiman dimulai pertama-tama di rumah Tuhan. Jadi hanya karena kamu mendapat, izinkan saya katakan sejelas mungkin, hanya karena kamu pernah mendapat mimpi atau penglihatan dari Tuhan, kamu pikir sudah aman. Jika kamu salah, kamu tidak akan pergi bersama Yesus Kristus. Jadi saya berusaha sejelas mungkin seperti yang Tuhan perintahkan. Kamu tidak bisa menaati Yesus dalam segala hal kecuali beberapa hal ini saja. Tidak, ini harus sepenuhnya. Kamu harus benar-benar masuk atau kamu benar-benar keluar. Saya berharap kamu mengerti hal ini. Sangat sedikit orang yang benar-benar memahami hal ini. Kesombonganmu telah membawamu entah kemana, jauh dari jalan yang lurus dan sempit itu. Tidak ada pendeta wanita